ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir malam hari ini insyaallah memasuki pembahasan ayat 40 dan ayat 41 dalam surat Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Bani Israil, wahai kalian Bani Israil, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah oleh kalian segala nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan sempurnakanlah janji-janji kalian dengan aku. Ufi bi ahdikum, aku pun akan menyempurnakan janjiku untuk kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada aku saja kalian takut. Sudah sampai 40, kalau memungkinkan nanti ayat 41 insyaallah taala. Pada ayat yang ke-40 ini secara umum Allah Subhanahu wa taala menuntut Bani Israil dengan dua tuntutan. Tuntutan yang pertama, agar mereka selalu mengingat-ingat nikmat. Tuntutan yang kedua, agar mereka menyempurnakan segala janji-janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua tuntutan ini disampaikan Allah disertai dengan sebuah ancaman. Wa iyaya farhabun. Hanya kepada akulah kalian mestinya takut. Kalau kalian tidak mengingat-ingat nikmat, takutlah kepada aku. Karena akan ada perhitungannya. Dan kalau kalian tidak menunaikan janji-janji kalian dengan aku, takutlah kepada aku karena akan ada perhitungannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dua tuntutan disertai dengan ancaman. Baik, itulah kandungan ayat 40 secara umum. Adapun pelajaran-pelajaran dalam ayat ini secara rinci sebagai berikut. Pelajaran yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ke-40 mulai mengalihkan pembicaraan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Adam dan tragedi yang terjadi terhadap antara Adam dengan iblis. Nah, peristiwa Adam dengan iblis ini menghasilkan pelajaran A, pelajaran B untuk semua yang membaca kisah.
Lalu kemudian pada ayat 40 dan ayat-ayat berikutnya Allah mengalihkan pembicaraan tentang Bani Israel, karena Allah Subhanahu wa taala pun ingin menyampaikan pelajaran-pelajaran dalam kehidupan mereka beragama. Jadi semua kisah-kisah Al-Qur'an bukanlah cerita yang kosong dari pelajaran. Tetapi jamaah sekalian, semua kisah-kisah yang justru menempati porsi yang sangat besar dalam kitab suci kita, karena di setiap kisah terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Baiklah, pada ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Bani Israel. Kata Allah, "Ya Bani Israel, wahai kalian anak-anak Israel." Tidak ada perbedaan di kalangan ulama-ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan Israel adalah Yakub alaihi salam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Israel adalah bahasa Ibrani. Isra artinya adalah hamba, il artinya adalah Allah atau Tuhan. Maka Israel artinya adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, inilah Israel, sebuah julukan untuk pemilik nama Yakub alaihi salam. Jadi tidak ada perdebatan di kalangan ulama-ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan Israel adalah Yakub. Namanya Yakub, Israel adalah julukan. Arti dari Israel adalah Abdullah, hamba Allah. Jemaah sekalian, ada satu pelajaran yang berharga di sini. Israel atau Yakub, ayahnya adalah Ishak. Ayah dari Ishak adalah Ibrahim. Bahkan kalau kita turun setelah Nabi Yakub, muncul Nabi Yusuf. Inilah silsilah keturunan emas. Ibrahim alaihi salam, Ishak, Yakub, kemudian Yusuf. Keturunan, silsilah keturunan emas secara bersambung. Lalu kemudian dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, lahirlah seorang anak yang juga mulia, seorang nabi. Dia adalah Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ini tidak bersambung nabi dengan beliau secara langsung, tapi kemudian dari darah dan dari keturunan beliau muncullah nabi terbaik sepanjang masa seusia dunia, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di mana pelajaran di sini? Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang melalui sesuatu, lalu kemudian membahagiakannya melalui sesuatu itu pula. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah tidak menguji Anda dengan A lalu membahagiakan Anda dengan B. Tapi ketika Allah menguji Anda dengan A, maka kebahagiaan Anda adalah A juga. Sampai di sini Anda sudah dapat kesimpulan ijmal, kesimpulan global, bahwa apa yang menjadi ujian pada saatnya itu akan menjadi kebahagiaan. Apa maksudnya? Ibrahim alaihissalam begitu lama dalam pernikahan tanpa anak. Bahkan konon di usia yang telah melebihi 80 tahun, kedua istrinya pun sudah menopos, belum juga ada anak. Penantian yang sangat lama, tapi ujian dan penantian ini betul-betul di atas kesabaran. Allah uji Nabi Ibrahim dengan tidak punya anak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam
tabah, sabar, ridha dalam ujian. Perhatikan jemaah sekalian, kemudian Allah memberikan kebahagiaan. Karena ujian untuk Nabi Ibrahim adalah soal tidak punya anak, maka Allah membahagiakannya dengan memberikan anak. Tapi anak ini adalah hasil dari pemberian Allah atas kesabaran yang sangat lama. Maka Allah berikan anak pertama seorang nabi, Ismail. Anak yang kedua Ishak, seorang nabi. Cucu dari Ishak, anak dari Ishak alias cucu dari Nabi Ibrahim adalah Yakub, nabi juga. Cicit Nabi Ibrahim dari Yakub adalah Yusuf, nabi juga. Inilah hasil dari kesabaran. Allah menguji dengan A, maka dengan A pula Allah membahagiakan. Perhatikan betapa lembutnya, betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Tabaraka wa taala menguji Ibrahim dengan tidak punya anak bertahun-tahun lamanya, namun Allah tidak membahagiakannya hanya dengan satu anak. Tapi Allah membahagiakannya dengan beberapa anak dan semuanya adalah anak-anak yang sangat mulia. Nah, dari sinilah kata diambil satu kesimpulan. Apapun yang menjadi ujian untuk Anda, maka pada saatnya dia akan menjadi kebahagiaan. Allah membahagiakan orang-orang yang diuji melalui ujian itu sendiri. Baik, saya berikan Anda contoh yang kedua. Mirip dengan Nabi Ibrahim adalah Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria pun berpuluh-puluh tahun tidak punya anak. Catatan sebagian ulama, sampai di usia 100 tahun barulah Zakaria alaihissalam dianugerahi anak. Di sini kita lihat Allah pun menguji Zakaria seperti ujian yang pernah diujikan kepada Nabi Ibrahim. Zakaria alaihissalam menjalani hari yang sangat panjang itu dengan ketabahan, dengan tetap husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Apa hasil dari ujian dari Nabi Zakaria? Jawabannya, apa yang menjadi ujian Zakaria akhirnya menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan Zakaria adalah apa yang menjadi ujian. Ujian untuk Zakaria tidak punya anak, maka kebahagiaan untuk Zakaria adalah anak. Kalau Anda bertanya, kenapa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji tak punya anak, lalu dibahagiakan dengan anak yang banyak semuanya Nabi? Sementara Nabi Zakaria yang diuji tidak punya anak, dibahagiakan Allah hanya dengan satu anak, yaitu Yahya, seorang Nabi juga. Jadi pemberian Allah atas kesabaran Ibrahim alaihissalam lebih besar daripada pemberian Allah atas Zakaria alaihissalam. Kenapa demikian? Jawabannya, karena Ibrahim alaihissalam lebih sempurna bersabar daripada Zakaria. Lebih sempurna bersabar. Maka Anda lihat dalam surat Ali Imran ataupun di dalam surat Maryam, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan Zakaria bahwa istrinya akan hamil, Zakaria setengah tidak percaya. Inilah persoalan. Inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia qala rabbi anna yakunu li ghulam. Zakaria, akan kami gembirakan engkau atas kesabaranmu. Kegembiraan atas kesabaranmu sesuai dengan kesabaranmu. Engkau sabar tidak punya anak, maka kegembiraanmu adalah kau punya anak. Allah berfirman, kami sendiri yang memberikan namanya, yaitu Yahya. Nama ini belum pernah ada sepanjang usia bumi. Mestinya Zakaria alaihissalam menerima penuh dengan yakin. Tapi justru Zakaria di sini bertanya,
anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu min al-kibari itiya. Bagaimana aku punya anak? Tuh, di sini dia mulai bertanya. Adapun Nabi Ibrahim alaihi salam, Anda lihat dalam surat Hud, ketika diberitakan bahwa istrinya akan hamil, dia tahu bahwa ini urusan Allah. Nabi Ibrahim tidak bertanya. Ini urusan Allah, tidak perlu ditanya-tanya. Yang bertanya kepada malaikat adalah istrinya, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Sarah berkata kepada malaikat, saya ini udah tua, sudah menopause. Ini suamiku Ibrahim juga sudah tua, bangka lagi. Ba'li syaikha, udah tua bangka. Nabi Ibrahim sendiri enggak bertanya-tanya. Zakaria alaihissalam bertanya-tanya. Anda lihat bahwa Ibrahim alaihissalam lebih yakin dibanding Zakaria. Zakaria enggak ragu. Anda jangan salah, dia tidak ragu. Tapi keyakinan itu sendiri punya tingkatan-tingkatan. Dan keyakinan Nabi Ibrahim lebih tinggi daripada keyakinan Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, apa yang menjadi ujian akan menjadi kebahagiaan. Ayub alaihi salam diuji oleh Allah dengan 3 ujian. Sebutkan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau jilid yang kelima, Ayub alaihi salam memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Memiliki 10 orang anak juga luar biasa. Luar biasa ganteng-gantengnya, luar biasa santun dan pintarnya. Sehingga ke-10 anak ini telah menghimpun 2 keindahan. Keindahan tubuh dan keindahan perilaku agama dan keindahan agama. Apa yang terjadi? Suatu malam datanglah banjir bandang. Kekayaan Nabi Ayub semuanya hanyut. Kemarin matahari terbenam, Nabi Ayub orang kaya. Keesokan harinya matahari terbit, Nabi Ayub orang yang sangat miskin. Enggak sisa kekayaan itu. Selang beberapa waktu kemudian, di suatu siang, seluruh anak-anak ini sedang tidur qailulah. Entah apa yang terjadi, rumah kediaman Ayub alaihi salam rubuh. Semua anak ini pun tewas. Bukan wafat satu persatu, tapi semuanya tewas dalam satu hari. Ambil pelajaran dari sini. Apa yang Allah berikan pada saatnya itu akan jadi ujian bagi Anda. Allah berikan Anda harta, suatu saat akan diuji Anda dengan harta itu. Allah berikan Anda anak, pada saatnya Anda akan diuji dengan anak itu. Anda diberikan Allah jabatan, pada saatnya jabatan itu akan diuji oleh Allah. Allah akan menguji seseorang melalui apa yang diberikan oleh Allah. Ujian belum selesai. Akhirnya terjadilah penyakit terhadap Nabi Ayub alaihi salam. Penyakit yang membuat dirinya dijauhi semua orang. Mirip dengan corona tapi lebih parah. Corona sakit semua orang menjauh. Tutup masjid segala. Ya kan? Oh, enggak ada masalah dengan tutup masjidnya, tapi intinya ini penyakit yang membuat semua orang menjauhi. 17 tahun Nabi Ayub alaihi salam sakit, seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ayub alaihi salam berdoa kepada Allah. Anda lihat pada ayat 83 dalam surat Al-Anbiya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, membacakan doa Nabi Ayub ini 7 kali selesai salat wajib, insyaallah diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat 83 surat Al-Anbiya Allah berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub ketika ia berdoa kepada Allah, anni massaniyad durr, aku ditimpa penyakit dan engkau arhamur rahimin.
Engkaulah yang paling penyayang dari semua yang penyayang. Ayub enggak sekedar berkata engkau penyayang, tetapi Ayub berkata engkau yang paling penyayang dari semua yang menyayang. Aku disayangi istriku, disayangi teman-temanku, disayangi oleh keluarga besarku, namun engkau yang lebih penyayang dari semuanya. Kekayaan hilang, anak-anak wafat, sakit yang sangat parah 17 tahun, tapi husnuzan kepada Allah enggak berubah. Wa anta arhamur rahimin, tetaplah engkau yang paling penyayang. Ayat 84 Allah berfirman, fastajabna lahu, kami terima doanya. Perhatikan bagaimana Allah memberikan kebahagiaan. Tadi kita sudah katakan, kebahagiaan Anda datang melalui pintu ujian Anda. Apa kebahagiaan untuk Ayub alaihissalam? Fakashafna ma bihi min dur. Kami kembalikan kesehatan. Wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kami pun mengembalikan anak-anaknya dan kembali mengembalikan kekayaannya. Anakmu yang wafat 10 orang, istrinya kemudian melahirkan 10 orang anak juga. Kekayaanmu hilang oleh banjir bandang, Allah memberikan kekayaan pengganti. Allah enggak pernah mengambil kecuali mengganti. Allah enggak pernah mengambil kecuali mengganti. Baiklah, jadi kembali kepada pelajaran kita, ini tentang Israel, ini tentang Yakub. Kalau Anda bertanya bagaimana Nabi Ibrahim begitu beruntungnya memiliki anak dan cucu para nabi. Kenapa demikian? Jawabannya, Allah uji Nabi Ibrahim tidak punya anak dan ternyata beliau sabar. Maka Allah membahagiakan Ibrahim melalui pintu ujian tersebut. Jemaah sekalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji seseorang dengan anak, lalu Allah membahagiakannya dengan harta. Itu bukan gaya Allah. Itu bukan sunnatullah. Tetapi sunnatullah, undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang bersabar, bahwa Allah membahagiakan orang sabar melalui apa yang menjadi ujian. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, entah apa ujian yang saat ini sedang Anda jalani, hari ini telah sampai kepada Anda kabar gembira. Bahwa apapun yang menjadi ujian, insya Allah pada waktunya akan menjadi kebahagiaan. Pastikan 2 hal. Pertama, Anda sabar, dan yang kedua tetap husnuzan kepada Allah. Cuma sekalian, bahaya kalau Allah tidak menguji. Bahaya. Ya. Sekiranya Allah berikan harta dan enggak diuji, diberikan sehat enggak diuji, mungkin kita mengibadahi Allah karena harta. Mungkin kita mengibadahi Allah karena anak-anak. Mungkin kita mengibadahi Allah karena sehat. Maka Allah uji A, B, dan C supaya tersaring siapa yang jujur, siapa yang dusta. Seperti Allah tegaskan dalam surat Al-Ankabut, bahwa ujian ini untuk menelanjangi satu persatu manusia. Siapa yang jujur, siapa yang tidak. Orang yang jujur, mereka akan tegak istiqamah di atas ketaatan. Selama ini mereka tidak taat karena harta banyak. Selama ini mereka tidak taat karena anak-anak banyak. Selama ini mereka tidak taat karena mereka sehat. Maka ketika diuji dengan harta yang habis, diuji dengan penyakit, diuji dengan apapun, ketaatan mereka enggak berubah. Inilah orang yang jujur. Maka di awal surat Al-Ankabut, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ujian ini, kata Allah, hanya untuk menyaring, hanya untuk menyeleksi siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang dusta. Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Tapi kitalah yang perlu tahu tentang diri kita. Saya jujur atau saya seorang pendusta. Baik. Kembali kepada ayat 40. Allah memanggil orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi dengan ya Bani Israel.
Anda lihat pada ayat 41, sebetulnya Allah akan menuntut mereka untuk mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka menyambut Islam, untuk mereka mengimani Al-Qur'an. Itu ayat 41. Tapi bagaimana Allah mengantarkan mereka kepada keharusan mengimani Nabi? Pertama, Allah memanggil mereka dengan ya Bani Israel sebagai panggilan sanjungan. Seolah-olah Allah berkata, wahai kalian semua, kalian ini bukan dari keluarga orang-orang jahat. Kalian ini adalah keluarga Rasul. Allah sanjung mereka melalui nasab mereka, melalui garis keturunan mereka. Tapi nanti akan kita lihat, garis keturunan semulia apapun, kalau tidak membuat seseorang mulia, ternyata tidak bermanfaat garis keturunan tersebut. Meskipun mereka Bani Israel, ketika mereka membangkang, dikutuk Allah juga jadi babi dan jadi monyet. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi hal yang pertama dilakukan oleh Allah untuk menuntut mereka mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat 41, Allah memanggil mereka dengan panggilan sanjungan. Wahai kalian bukan keluarga biasa-biasa. Kalian adalah keluarga keturunan Nabi. Nah, ambil pelajaran dari sini bahwa dakwah ini harus menggunakan bahasa yang lembut, bukan bahasa yang kasar, bahasa yang mengajak, bukan bahasa yang mengejek. Allah berfirman kepada Musa alaihi salam dan Nabi Harun, fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Harun, wahai Musa, jumpailah kalian berdua si Fir'aun itu. Katakan kepada keduanya perkataan yang lembut. Itulah dakwah. Maka kalau dakwah ini sudah dipisahkan dari kelembutan, kemungkinan besar dakwah ini akan dijauhi oleh orang. Bukan kemungkinan besar, pasti dakwah ini dijauhi orang. Padahal apa yang terkandung dalam dakwah ini adalah fitrah semua orang. Kebenaran ini fitrah. Kebenaran ini keinginan semua orang. Namun meskipun kandungan dakwah, yaitu kebenaran, adalah fitrah manusia, ketika dibungkus dengan kekasaran, ternyata manusia akan menjauh. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Disebabkan karena kasih sayang Allah juga engkau bisa bersikap lembut kepada mereka Muhammad. Sekiranya engkau kasar, ghalidhal qalb, keras hati, lanfaddu min haulik, mereka akan menjauhimu. Maka dakwah yang dipisahkan dari kelembutan akan dijauhi oleh orang. Di sini Allah mendakwahi orang-orang Yahudi. Bahasa kelembutan yang pertama, ya Bani Israel, wahai kalian keturunan para rasul. Lembut sekali. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebagian ulama kita mengatakan panggilan untuk mereka ya Bani Israel sesungguhnya mengandung dua aspek. Kalau mereka baik, maka panggilan ini adalah sanjungan. Tapi kalau mereka buruk, maka panggilan ini adalah sebuah pelecehan, sebuah penghinaan. Paham maksudnya? Kalau kalian menerima dakwah, kalian memang keturunan para rasul, maka panggilan ini akan menjadi kemuliaan, akan menjadi satu kehormatan apabila mereka menyambut kebenaran. Tapi kalau mereka menolak kebenaran, maka panggilan ini akan menjadi sebuah penghinaan untuk mereka. Seolah-olah Allah berfirman, kalian menolak kebenaran padahal kalian keturunan Rasul. Maka ya Bani Israel adalah penghinaan kalau kalian tidak di atas kebenaran. Oleh sebab itu Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kebaikan dari keluarga Rasul adalah kebaikan yang lebih baik. Tapi keburukan dari keluarga Rasul adalah keburukan yang lebih buruk.
Saya bukan keluarga Rasul. Si fulan ini keluarga Rasul. Kami berdua melakukan kejahatan yang sama. Tapi mana yang lebih buruk? Misalnya kami berdua berjudi. Mana yang lebih buruk? Imam Al-Alusi rahimahullah berkata, keburukan yang datang dari keluarga para nabi lebih besar daripada keburukan yang datang bukan dari keluarga nabi. Ini jangan dihubungkan dengan yang macam-macam. Ya, kita ini berjalan lurus saja. Enggak usah belok kanan apalagi belok kiri. Intinya di sini panggilan untuk mereka ya Bani Israel bisa berkonotasi positif sebagai kehormatan dan kemuliaan kalau mereka dalam kebaikan. Tapi panggilan ini pun dalam konotasi negatif, sebuah penghinaan apabila mereka menolak kebenaran. Baik, jemaah sekalian, kelembutan yang kedua. Tadi saya katakan Allah ingin mengantarkan Bani Israel pada ayat 41. Ayat 41 agar mereka mengimani Nabi. Itu yang ingin disampaikan oleh Allah. Namun bagaimana mengantarkan mereka kepada hal itu? Kelembutan yang pertama, Allah memanggil mereka dengan ya Bani Israel. Kelembutan yang kedua, Allah berfirman, "Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah nikmat-nikmatku atas kalian semua. Nikmat yang dibicarakan Allah tersebut bukan nikmat umum, tetapi nikmat khusus. Seolah-olah Allah berkata, ingatlah nikmat-nikmat khusus yang diberikan kepada kalian dan tidak diberikan kepada selain kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta agar Bani Israel mengingat-ingat nikmat? Kenapa perlu mengingat nikmat? Jamaah sekalian yang saya hormati, di antara hikmah mengingat nikmat, yang pertama, mengingat nikmat melembutkan hati sehingga lebih mudah menerima kebenaran. Ya, sehingga lebih mudah menerima kebenaran. Hati kita persis seperti tanah. Tanah yang keras tidak bisa ditumbuhi tanam-tanaman apapun. Tetapi tanah yang lembut akan menumbuhkan segala jenis tanam-tanaman. Lantas bagaimana Allah melembutkan tanah yang keras? Jawabannya Allah turunkan hujan. Sehingga tanah yang keras itu kemudian menumbuhkan rumput dan tanam-tanaman. Itulah gambaran hati kita. Hati yang keras tidak akan menumbuhkan kebaikan. Tetapi hati yang lembut akan menumbuhkan kebaikan. Bagaimana Allah melembutkan hati yang keras? Jawabannya dengan air hujan yang bernama wahyu. Allah sirami hati yang keras itu dengan hujan wahyu sehingga hati itu menjadi lembut. Ketika hati itu telah lembut, maka satu persatu kebaikan ini tumbuh dengan subur. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, mengingat-ingat nikmat melembutkan hati sehingga lebih termotivasi untuk mengikuti kebenaran. Maka kalau ada orang yang bandel, keras kepala, kalau di Indonesia namanya keras kepala. Kalau dalam bahasa Arab namanya keras hati. Bahasa Al-Quran adalah qaswatul qalbi, hatinya keras. Kalau bahasa Indonesia, keras kepala. Sebenarnya keras kepala, keras hati sama saja. Cuman dari segi bahasa lebih tepat keras hati. Karena orang menerima dengan hati, bukan dengan kepala. Bukan dengan pikiran maksudnya. Baik, jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala menuntut mereka mengingat nikmat. Nikmat apa itu? Nikmat khusus. Nikmat khusus yang pertama, dari tengah-tengah kalian diangkat banyak sekali Rasul. Ini nikmat khusus. Nikmat khusus yang kedua,
nenek moyang kalian pernah diberikan makanan dari langit, manna dan salwa. Nikmat khusus berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan kalian mata air ajaib yang terpancar dari batu, bukan dari tanah. Nikmat khusus berikutnya, kalian dahulu adalah budak di Mesir, lalu kalian menjadi orang yang merdeka melalui dakwah Nabi Musa. Sekiranya tidak ada dakwah ini, kalian akan tetap menjadi budak yang sangat hina. Nikmat khusus berikutnya, bahwa kalian pernah dalam pengejaran Fir'aun terancam kematian dan kehancuran, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan mengeringkan lautan. Jadi Allah berfirman, ingatlah nikmat-nikmat khusus ini. Sekiranya kalian selalu mengingat nikmat, kalian akan menyambut apapun seruan yang memberi nikmat. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Abu Ismail Al-Harawi dalam kitab Manazilus Sairin yang kemudian disyarah oleh Ibnu Qayyim menjadi kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa kebahagiaan menyambut nikmat ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ada orang yang berbahagia atas nikmat karena nikmatnya. Dapat uang hari ini 1 miliar, bahagia dia. Kenapa bahagia? Dia bahagia karena 1 miliarnya. Lalu pada level yang kedua, kebahagiaan di level yang kedua adalah kebahagiaan karena pilihan. Maksudnya apa? Saya bahagia dengan 1 miliarnya, tapi saya lebih bahagia bahwa saya dipilih. Saya dipilih untuk 1 miliar, itu lebih bahagia daripada 1 miliarnya. Sudah? Banyak hamba-hamba Allah yang jelas mereka lebih baik dari saya, tapi sayalah yang dipilih oleh Allah untuk 1 miliar. Saya bahagia dengan 1 miliarnya, tapi saya lebih berbahagia bahwa Allah memilih saya. Allah memilih saya, memilih saya. Luar biasa sekali. Siapa saya dipilih oleh Allah? Ini kebahagiaan pada level yang kedua. Kebahagiaan pada level yang ketiga adalah al-farahu bil khidmah. Kebahagiaannya karena dengan nikmat ini dia akan melakukan banyak kebaikan untuk yang memberi nikmat. Saya bahagia dengan nikmat, dan saya lebih bahagia lagi dipilih oleh Allah dari sekian banyak untuk mendapat nikmat. Tapi saya lebih bahagia lagi karena nikmat ini akan kuhabiskan untuk yang memberi nikmat. Baik, ini 3 level orang yang berbahagia dalam nikmat. Tentu kebahagiaan yang paling mulia di dalam nikmat ketika Anda bahagia karena melihat nikmat ini adalah jalan Anda menuju Allah. Karena sebagian orang melihat nikmat ini jalan saya menuju hawa nafsu. 1 miliar, apa yang kamu lakukan? Pertama langsung poligami 3 lagi. Yang kedua bikin rumah. Apalagi rumah mobil mewah, bangsa berapa biji. Rata-rata orang melihat nikmat adalah pintu menuju hawa nafsu. Kebahagiaan mereka untuk nikmat bukan kebahagiaan yang bernilai. Adapun orang-orang as-siddiqun, orang-orang yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan mereka atas nikmat karena mereka melihat nikmat adalah gerbang menuju ibadah. Saya dapat uang 1 miliar, rencananya 2 rumah anak yatim, 1 pesantren anak yatim full gratis. Mereka mendapat nikmat, mereka berbahagia karena melihat nikmat ini adalah jalan menuju ketaatan. Nah,
pada ayat ke-40 Allah ingatkan Bani Israel tentang nikmat agar nikmat mereka lihat sebagai jalan menuju ketaatan. Ingat jamaah sekalian, kalau bagi Anda nikmat ini adalah jalan menuju hawa nafsu, nikmat di tangan Anda enggak berbeda dengan nikmat di tangan orang-orang yang tidak beriman. Benar nih? Ini aja nih, benar nih? Oke, berarti dia dusta. Jadi kalau kegembiraan Anda atas nikmat karena melihat nikmat adalah jalan menuju hawa nafsu, nikmat di tangan Anda persis seperti nikmat di tangan mereka yang enggak punya iman. Anda seolah-olah enggak beriman dengan nikmat, dengan kebahagiaan seperti ini. Tetapi saudaraku sekalian, kalau sekiranya Anda melihat nikmat lalu Anda bahagia, tapi kebahagiaan Anda melihat nikmat karena Anda lihat nikmat ini jalanku menuju ketaatan. Kemarin dengan uang yang sedikit cuman 2 orang yang bisa traktir. Sekarang dengan orang banyak, 1 masjid Al-Hudayah saya traktir. Jadi Anda melihat nikmat lalu Anda melihat ketaatan. Karena bagi Anda nikmat ini adalah jalan menuju ketaatan. Kalaulah kebahagiaan Anda melihat nikmat adalah kebahagiaan ini, inilah yang dituntut oleh Allah pada ayat 40. Ya Bani Israel uzkuru ni'mati, wahai Bani Israel ingatlah nikmatku. Kenapa kita perlu mengingat nikmat? Jawabannya agar kita melihat nikmat sebagaimana kita melihat ke pintu menuju ketaatan. Ingat, banyak ketaatan yang enggak bisa kita lakukan tanpa nikmat. Saya pengen berzakat, tapi kalau enggak ada uang, bagaimana saya berzakat? Saya membutuhkan nikmat untuk bisa berzakat. Saya mau umrah, tapi kalau tak ada duit, bagaimana saya umrah? Maka dibutuhkan nikmat untuk saya bisa menjalankan umrah. Jadi kegembiraan orang yang beriman terhadap nikmat karena mereka melihat nikmat sebagai pintu menuju ketaatan. Jadi bedakan bahagia Anda dengan bahagia orang yang enggak punya keimanan. Yang kedua, Allah menyebutkan nikmat. Yang pertama tadi ingat nikmat, karena ingat nikmat melembutkan hati sehingga hati lebih mudah, lebih termotivasi untuk mentaati Allah. Yang kedua, ini sangat penting. Perlu mengingat nikmat karena dengan melihat nikmat akan nampak kejahatan lebih besar. Faham maksudnya? Jemaah sekalian, dengan melihat nikmat maka Anda akan melihat kejahatan Anda lebih besar. Ya jelas lebih besar. Karena kejahatan ini menggunakan nikmat. Jemaah sekalian, apa ada kejahatan Anda tanpa nikmat? Atau Anda bukan orang jahat? Tidak ada kejahatan tanpa menggunakan nikmat. Kalau Anda sadar nikmat dalam kejahatan, kejahatan ini akan terasa besar. Ini saya punya handphone. Dengan handphone ini saya tonton segala yang bisa terlihat. Sekiranya saya sadar, ini yang di tanganmu nikmat Allah. Dan ternyata sedang kau gunakan untuk melawan Allah. Maka mengingat nikmat membuat maksiat nampak sangat besar. Orang-orang yang merendahkan dosa, orang-orang yang mengecilkan dosa karena mereka tidak melihat nikmat Allah kepada mereka di dalam dosa. Maka oleh sebab itu, ingat nikmat menggerakkan hati untuk taat. Ingat nikmat membuat hati melihat dosa dan kesalahan menjadi besar sehingga enggak berani berdosa kepada Allah. Dan tentu saja yang ketiga, ingat nikmat melahirkan syukur. Jemaah sekalian yang saya hormati, ibadah yang sangat mulia menjelang Anda tidur, tazakkurun ni'am, ingat nikmat. Begitu Anda tidur di rumah, nyalain AC atau nyalain kipas angin, jangan buru-buru Anda kembali ke dalam dekapan tidur. Tidak. Tunda tidur Anda beberapa menit, Anda harus berpikir tentang nikmat ya Allah.
Ya Allah, aku telah tidur, inilah kamar pribadiku, inilah AC dan kipas anginku. 30 tahun yang lalu saya tinggal di kontrakan. Saya masih ingat diusir. Jemaah sekalian, dengan selalu melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan memikirkan nikmat Allah, merenungi nikmat Allah, Anda berada dalam ibadah yang sangat besar. Tidak ada ruku', tidak ada sujud, tidak ada ucapan lisan. Anda hanya perlu meluangkan waktu untuk berfikir tentang nikmat dan kebaikan Allah. Anda telah berada dalam ibadah yang sangat luar biasa. Anda telah berada dalam ibadah yang sangat luar biasa. Kita azan dulu kali. Iya, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Ya, kita sambung sedikit lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku. Allah ingin agar kita semua sadar bahwa nikmat yang ada dalam genggaman kita Allah yang punya. Nikmati, nikmatku. Kenapa demikian? Ingat, semua nikmat dalam kehidupan Anda hanya 3 macam. Yang pertama, nikmat yang secara langsung Allah berikan. Mata, lidah, pikiran yang waras, tubuh yang sempurna. Ini nikmat yang secara langsung Allah berikan. Nikmat yang kedua adalah nikmat yang Allah berikan tapi melalui usaha Anda. Anda berbisnis, lalu Allah berikan untung. Nah, lalu nikmat yang ketiga adalah nikmat yang Anda miliki hasil pembelian orang lain.
Hanya inilah 3 bentuk nikmat dalam hidup kita, dan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah kasih secara langsung dari Allah, jelas. Nikmat yang saya peroleh dari pekerjaan saya adalah dari Allah. Iya. Kalau Allah nggak kasih saya sehat, nggak ada nikmat. Kalau bisnis saya nggak diberkahi oleh Allah, nggak mungkin untung. Begitupun nikmat yang datang dari tangan orang lain juga datang dari Allah, karena dia adalah ciptaan Allah. Nikmat di tangannya pun ciptaan Allah. Menggerakkan hatinya untuk memberi kepada saya pun adalah Allah. Maka Allah berfirman, ingatlah nikmatku. Baik. Kemudian tuntutan yang kedua dalam ayat yang mulia, sempurnakan janji kalian dengan aku, niscaya aku sempurnakan janjiku untuk kalian. Apa janji Bani Israel kepada Allah dan apa janji Allah kepada mereka? Jemaah sekalian, kita ambil pendapat yang lebih umum, bahwa janji Bani Israel kepada Allah adalah mentaati setiap perintah dan larangan. Kenapa ini dinamakan janji? Jawabannya karena Allah memberikan mereka nikmat. Sudah? Jadi ketaatan kalian adalah janji kalian. Mungkin Bani Israel berkata, saya tidak pernah janji. Ketaatan adalah janji karena Allah telah memberikan nikmat, sehingga pemberian Allah, sehingga perintah Allah adalah janji. Kenapa demikian? Allah berikan Anda nikmat. Nikmat inilah yang menjadi kehidupan bagi Anda. Lalu kemudian Allah berikan Anda perintah. Kalau Anda hubungkan perintah Allah dengan nikmat Allah, maka perintah Allah itu adalah sebuah janji bagi Anda. Sebab Allah berikan Anda nikmat dengan syarat Anda bersyukur. Dan syukur Anda atas nikmat adalah menjalankan perintah. Jadi dengan demikian, ketaatan kepada Allah adalah janji kepada Allah. Meski Anda tidak merasa pernah berjanji kepada Allah, tapi saat Anda terima nikmat, berarti Anda pun terima konsekuensi dari nikmat. Anda terima nikmat dari Allah, konsekuensinya Anda bersyukur. Dan syukur atas nikmat adalah taat terhadap perintah. Jadi kesimpulan, janji mereka kepada Allah adalah mentaati Allah, termasuk mereka harus beriman kepada Nabi, beriman kepada Islam, beriman kepada Al-Quran. Ketaatan mereka dinamakan janji karena ketaatan ini dihubungkan dengan nikmat. Seolah-olah Allah berfirman, ku berikan kalian nikmat, tanpa nikmat kalian tidak hidup. Tapi nikmat ini bukanlah pemberian tanpa tanggung jawab. Tanggung jawab nikmat adalah kalian bersyukur. Maka syukur kalian adalah taat. Maka ketaatan kepada Allah adalah janji dengan Allah. Meski tidak pernah rasa-rasanya kita berjanji secara langsung, tapi ketika ketaatan ini berhubungan dengan nikmat, maka ketaatan ini adalah janji dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu di ujung ayat ke-40 Allah berfirman, wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah kalian takut. Allah ingin hadir rasa takut ketika kita menyadari nikmat dan ketika kita melihat perintah. Lihat perintah Allah dengan rasa takut. Lihat pula nikmat Allah dengan rasa takut. Sangat berbahaya kalau Anda tidak melihat nikmat Allah dengan rasa takut. Karena nikmat ini akan menjadi jalan menuju maksiat. Sangat berbahaya pula kalau Anda tidak melihat ketaatan dengan rasa takut. Sebab kalau ketaatan tidak dipandang dengan rasa takut, maka ini akan menjadi maksiat. Orang-orang munafik mereka lihat taat kepada Allah, tapi mereka enggak memandangnya dengan rasa takut. Akhirnya cuek dengan perintah, akhirnya cuek dengan larangan, karena mereka tidak melihat perintah dan larangan dengan rasa takut. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah berbicara nikmat, setelah berbicara tentang janji, Allah berfirman, wa iyaya farhabun. Lihat nikmatku dengan rasa takut, agar nikmat tidak kalian gunakan, agar nikmat tidak disalahgunakan. Dan lihat ketaatan kepada aku dengan rasa takut, agar kalian tidak melecehkan dan mengabaikannya.
Ulama-ulama kita mengatakan semua orang bukan ulama. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, hanya ada dua perjalanan di depan mata, perjalanan dunia dan perjalanan akhirat, dan masing-masing orang hanya punya satu jalan untuk takut. Kalau Anda takut kepada Allah di dunia, maka akhirat akan menjadi kebahagiaan. Tapi kalau Anda memilih dunia ini untuk tidak takut kepada Allah, maka di akhirat Anda akan takut. Masing-masing. Jadi tidak ada orang yang takut di sini, takut pula di sana. Atau tidak ada orang di dunia ini yang berani, lalu di sana berani juga. Tidak ada. Setiap manusia hanya memiliki satu tempat untuk takut dan satu tempat untuk berbahagia. Anda yang memiliki